Halo, ketemu lagi di Turete, tutorial remeh temeh, produksi Sosianesia Channel. Pada video Turete kali ini, gua akan ngasih tahu gimana caranya membuat modul relay, sekaligus gimana cara kerjanya supaya kita bisa menggunakan relay dalam rangkaian atau sirkuit yang kita punya. Oke, relay ini terdiri dari berbagai macam jenisnya dari jumlah pinnya atau jumlah dari si penghubungnya. Ada yang double, ada yang single. Ini yang gue contohin jenis relay 5 pin. Ada yang 5 volt, bentuknya seperti ini, mereknya macam-macam. Kemudian ada yang 12 volt. Relay ini banyak di toko elektronik. Jadi kalau nanya belinya di mana, di toko elektronik, bukan di toko sayur. Kalau misalnya kalian senang bongkar-bongkar peralatan atau barang-barang yang udah rusak, relay 12 volt ini bisa ditemukan di modul alarm mobil yang sempat ada videonya di channel Sosianesia. Ini yang udah rusak, relaynya gue cek masih bagus. Ini gue ambil, ini yang 12 volt, ini yang 5 volt, ini juga 5 volt. Ini semuanya 5 pin ya, yang single. Nah, relay itu untuk yang 5 pin ya, gue jelaskan nih. Relay itu kira-kira bentuknya ini kalau dibalik gini ya. Ini kita pakai yang biru aja deh. Ini kalau dibalik begini, ini ya. Ini ada 5 pin nih, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dibalik begini ada pinnya seperti ini. Yang ini nih, pin yang 2 ini adalah pin trigger. Pin trigger ini jadi relay ini ketika diberi tegangan, oh ya, yang tengah ini namanya COM ya. Ini NO, yang pin yang ini NC. NO tuh normally open, NC itu normally close. Normally open artinya pada posisi tidak diberi tegangan, penghubungnya nih posisinya di sini. Ketika tidak diberi tegangan, oh iya, yang sebelah sini nih biasanya tegangannya positif, yang di sini negatif. Kalau ini relay 5 volt, maka diberi tegangan 5 volt, maka penghubung ini akan bergeser ketika diberi tegangan ke posisi ini, NO. Jadi fungsinya sama seperti switch, seperti saklar. Cuman kalau saklar yang di dinding tuh kita pencet baru terhubung. Kalau ini kita beri tegangan, dia terhubung sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya rangkaian di mana ingin ketika diberi tegangan itu ada sesuatu yang tersambung, maka kita gunakan pin yang NO, kemudian COM, yang plus dan yang minus. Karena kita menggunakan relay yang 5 volt, singkirin dulu ya yang 12 volt. Kita gunakan yang 5 volt, maka nanti akan diberi tegangan plus 5 volt. Yang ini ground. Kemudian untuk trigger ini, gua akan membuat sebuah rangkaian di mana si relay ini akan diberikan tegangan yang mungkin akan gua kontrol dengan microcontroller. Oke, di sini akan gue tunjukkan bahan-bahannya. Gue tidak menggunakan PCB agar lebih mudah kalian bisa lihat prosesnya. Jadi sambil gue gambar rangkaiannya, gue akan solder rangkaiannya sekalian. Jadi di sini skemanya nanti akan gue buat sekaligus akan gue solder langsung. Dan bahan-bahannya adalah tentu saja sebuah relay 5 volt. Di sini tulisannya kok 5 volt DC. Nih, kelihatan nggak nih? 5 volt DC. COM-nya sama pin NO atau NC-nya bisa mengaliri 250 volt AC 10 ampere, terus 30 volt DC 10 ampere, kemudian 125 volt AC 10 ampere. Dengan pakai tegangan 5 volt, kita bisa mematikan dan menyalakan tegangan 220 volt
tegangan PLN. Jadi misalnya lampu atau kira-kira yang di bawah 10 ampere lah ya. Untuk alat-alat yang ampernya besar mungkin gunakan relay yang sesuai dengan yang tertera. Karena ini produk dari negeri Korina, maka sebaiknya sih kalau tertulis 10 ampere jangan lebih dari setengahnya. Ya berarti kalau sini tulisannya 10 ampere ya kita jangan pakai lebih dari 5 ampere. Untuk amannya aja dan untuk lebih awet triknya kalau kita mau pakai barang-barang dari negeri Korina. Kemudian kita butuh LED indikator. Ini yang warna merah sama warna biru. Ini ukuran 5 mili, 3 mili boleh, yang 5 mili boleh. Kemudian pasangannya kita juga butuh resistor 1 kilo. Kenapa pakai 1 kilo? Supaya arus yang digunakan untuk menghidupkan LED ini sangat kecil. Jadi rangkaiannya tidak terbuang arusnya hanya untuk menyalakan LED. Kalau resistor 1 kilo ohm itu gelangnya adalah coklat, hitam, merah, emas. Ini yang setengah watt. Sebenarnya pakai yang 1/4 watt, yang lebih kecil lagi juga bisa. Ini gue adanya yang setengah watt. Kemudian resistor 220 ohm. Ini gelangnya warnanya merah, coklat, emas. Kemudian dioda. Dioda ini akan dipasang di relay. Jadi misalnya nih relaynya ya, saya gambar lagi. Ini yang COM-nya ya. Ini yang NO. Ini yang jalur plus, ini yang jalur negatif. Relay ini akan dipasang di sini. Relay diodanya akan dipasang di sini. Jadi jalur plus ini akan ketemu dioda dulu, kaki dioda, baru kaki diodanya masuk ke pin. Kemudian kaki negatifnya juga kena dulu ke kaki dioda, baru kaki diodanya yang masuk ke pin. Gunanya apa dioda ini? Karena relay ini adalah sebuah komponen elektronik yang di dalamnya terdapat coil. Coil itu gulungan. Dimana gulungan ini ketika diberi tegangan, maka dia akan muncul medan magnet. Misalnya yang ini dikasih tegangan positif, ini negatif. Ketika diberikan tegangan, maka coil ini akan memunculkan medan magnet yang akan men-trigger si penghubungnya. Tapi ketika tegangannya itu dihentikan, terjadi namanya back EMF. Jadi ada tegangan balik di mana yang harusnya di sini negatif, ini ada tegangan yang masuk ke jalur negatif yang voltasenya sangat tinggi. Yang negatif ini nantinya akan diberikan transistor. Kalau misalnya ini tidak diberikan dioda, maka ada tegangan yang sangat tinggi masuk ke kaki kolektor. Dan ini bisa merusak transistornya. Makanya gunanya dioda ini adalah melempar tegangan balik tersebut ke jalur positif. Supaya tidak masuk ke jalur negatif dan merusak transistor. Kemudian dioda itu ada gelangnya ya. Yang ada gelangnya itu artinya katoda. Sedangkan yang tidak ada gelangnya itu anoda. Gambarnya seperti ini. Ini kalau ini ada gelang warna putihnya nih. Ini yang katoda nih. Ini ada gelang warna putihnya. Kelihatan nggak ya? Karena kecil banget sih ya. Oh ya, diodanya nih IN 4007. Ini ada gelangnya nih sebelah sini. Maka nanti dipasangnya seperti ini. Ini lambangnya yang ada gelangnya nih. Ini katoda. Yang ini anoda. Jadi arahnya nih, kalau dioda nih arahnya akan ke sana, tapi akan diblok untuk arah yang ke sana. Jadi ini anoda, katoda. Kemudian ini ada transistor NPN tipe BJT. Ini juga ada di toko elektronik. Ini kakinya CBE. Kalau misalnya ini digambar, ini kepalanya ada yang rata ya.
Kalau ngeliat kepalanya yang rata ini C, ini B, ini E. C ini kolektor, B ini basis, E ini emitor. Jadi transistor ini gunanya untuk men-trigger jalur negatif, dimana ketika diberi tegangan di kaki basis, maka kolektor dan emitor ini akan terhubung. Kemudian yang ini opsional ya, namanya octoclopper yang PC817. Ada titiknya di kaki 1, 2, 3, 4. Namanya octocopler. Ada titiknya kok, titiknya tuh berarti kaki 1. Nah, octocopler ini gunanya untuk proteksi aja sih, cuman harusnya tuh harus sangat kecil. Tapi gue akan contohin dulu gimana kalau nggak pakai octocopler. Oke, gue akan gunakan susunan atau lem-leman dari stick es krim ini sebagai istilahnya PCB-nya lah. Cuman ini posisinya langsung ditempel di sini. Oke, gue akan lem dulu pakai hot gun, pakai glue gun. Oke, di bagian sini. Ini gue mulai ya. Ini relaynya, ini pinnya. Oke, hadapnya begini ya. Kemudian kita pasang dulu diodanya, dioda IN 4007. Posisinya seperti ini. Ini anodanya, ini katodanya ya. Jadi yang katoda yang ada gelangnya, yang ada gelang warna putihnya. Kita kasih timah dulu. Kita butuh yang COM yang tengah, kasih timah. Kita butuh yang jalur plus, pin trigger, jalur min. Kemudian kita butuh yang NO, karena yang kubutuhkan adalah ketika belum diberi tegangan, maka relay ini akan tidak terhubung antara COM dan NO nya. Kemudian diodanya, biar kakinya nggak terlalu panjang. Kemudian kita kasih di bagian kaki sebelah sini, kita kasih nanti buat kabel positifnya. Kemudian sebelah sini juga untuk kabel negatifnya. Kemudian si transistor BC547, kita lem di mana ya? B-nya di tengah. Oh iya, seperti ini ya. Yang jalur negatif. Ini kolektor, ini emitor, ini basis. Kita kasih dulu timah, tengah basis, sebelah kiri kolektor, sebelah kanan emitor.
Iya. Kalau tadi lupa, kolektor, basis, emitor. Oke, kalau tadi lupa, ini BC547, BC547 ini kaki kolektor, tengah basis, kiri emitor, yang bagian rata ngadep ke arah atas. Jadi seperti ini. Ini kolektor, basis, emitor. Kolektornya nempel ke kaki anodanya dioda. Ya. Oke. Ini ke kaki dioda yang bagian anoda yang tidak ada gelangnya. Kemudian yang basis kita beri resistor 220 ohm. Ya, merah coklat. Merah coklat emas. Emas itu gelang untuk toleransinya. Jatuh. Kita kasih di basis. Kalau untuk nyolder transistor jangan lama-lama, karena kalau kepanasan bisa rusak. Iya. Nih kaki tengahnya tuh dikasih resistor 220 ohm. Kaki basis. Nanti ini akan terhubung ke microcontroller atau ya pokoknya yang untuk men-trigger transistor ini supaya kolektor sama emitornya terhubung. Jadi trigger untuk nge-trigger relay. Jadi transistor ini gunanya untuk trigger juga. Kemudian ini dirapin dulu deh kakinya nih. Kaki dioda yang lebihan. Kemudian kita pasang kabel dulu. Kabel yang ground, yang ini nih. Di emitor nih kita pasang kabel ke ground. Kemudian yang ini ke signal atau trigger. Kemudian yang ini ke 5 volt jalur positif. Yang ground gue pakai yang warna biru. Kelihatan nggak warna biru nih? Biru kan? Kasih timah dulu. Kita solder di kaki emitor. Kalau nyolder nggak usah ditiup ya, biar dia keras sendiri. Jangan disolder, jangan. Nanti hasil solderannya jadi nggak bagus, atau bleberan, atau malah retak, atau malah kena komponen yang lain karena ditiup-tiup. Terus kalau nyolder komponen, biasakan soldernya diberi timah dulu di ujungnya supaya komponennya tidak panas. Kalau kabel sih nggak apa-apa ya, tapi kalau komponen panasan rusak ntar. Timah dulu nih. Oren positif ya. Ini oren kan ya, kelihatan ya, oren ya. Oren positif. Kemudian yang kuning di resistor 220 ohm. Oke. Potong dulu nih yang si kaki resistor yang kelebihan. Nih ya. Tuh. Yang warna oranye. Ini di sini nih warnanya oranye nih ya. Yang ini kabel oranye.
Nih, oke. Yang 5 volt oranye, yang signal kabel warna kuning, yang ground kabel warna biru. Ya. Jadi kita punya 3 kabel. Mungkin dilem aja nih, biar nggak gerak-gerak. Kita lem aja ini. Si transistornya kita lem. Kalau glugan gini tiup-tiup nggak apa-apa. Nempel belum ya? Udah nempel. Kemudian mulai solder kaki LED ini biar ringkes. Kaki yang positif, yang benderanya pendek. Ya, ini udah gue jelaskan berkali-kali di setiap video. Mungkin ada yang belum tahu. Ini ada kaki yang benderanya pendek, ini ada yang kaki benderanya panjang. Kalau yang pendek itu positif, yang panjang itu negatif. Nah, yang panjang ini kita kasih resistor 1K nih. 1K. Potong dulu. Resistor 1K. Cuman kreasi aja ya, biar lebih ringkes. Kasih timah dulu. Oke, sudah nempel. Sama halnya dengan yang warna merah ya. Udah. Untuk yang LED warna biru, kaki negatifnya ini terhubung dengan kolektor. Positifnya nih, LED warna biru ini terhubung dengan 5 volt. Kita hubungin dulu kaki negatif LED warna biru dengan kolektor ya. Ini negatif yang warna biru LED. Ini kaki LED warna biru yang negatif terhubung dengan kolektor dari transistor BC547 ya, dimana kolektornya terhubung dengan anoda dari dioda. Ini yang positif dari 5 volt terhubung dengan kaki positifnya LED yang ada 1K nya nih. Kita hubungkan dengan resistornya. Kita pakai kabel aja tambahan. Kasih timah dulu. Gak nyampe ya, lewat kolong aja dah. Oke, karena baterai kamera gua habis, gue pakai HP ya, jadi kayak gini nih. Kaki positifnya LED diberi resistor 1 kilo ohm, kemudian dihubungkan ke 5 volt. Nih, dihubungkan ke jalur positif 5 volt atau yang terhubung dengan katoda dari dioda. Nih ya. Kelihatan kan? Nih, nanti yang ke 5 volt. Kemudian untuk yang LED warna merah, ini kan indikator.
kan juga diberikan resistor 1 kilo ohm nih. Kaki positif nih yang negatif. Yang negatif langsung terhubung ke ground atau ke emitornya transistor BC547. Kemudian yang kaki yang ada 1K nya, ada resistor 1 kilo ohm, terhubung juga dengan lewat mana nih ya? Terhubung juga dengan sini deh, lompat dengan 5 volt. Nih, sama jalurnya. Terhubung dengan 5 volt. Ya. Oke. Ini LED warna merah. Ini terhubung dengan resistornya, terhubung dengan kaki resistornya, terhubung dengan 5 volt. Potong dulu kaki resistornya. Kemudian kaki negatifnya terhubung dengan si emitornya transistor atau terhubung juga dengan ground. Oke, untuk relaynya, pin NO nya kita kasih kabel, kemudian COM-nya juga dikasih kabel, pin yang tengah. Kemudian nih aku pakai kabel Etherna 2 kali 0,75 mili. Kita coba di tegangan tinggi ya. Nah, ini seperti saklar 2 kaki ya. Ini kita putus di jalur fasa. Saklar 2 kaki ya. Yang netralnya kita biarin. Jadi nanti di sini sumber tegangan masuk, kemudian terhubung dengan netralnya lampu, kemudian ini fasanya untuk lampu. Signalnya kita beri 5 volt, memicu dari transistor BC547. Kemudian BC547 ini akan menghubungkan groundnya. Akhirnya kaki relay positif masuk, negatif masuk, relay diberi tegangan, maka COM dan NO nya ini akan, penghubungnya akan pindah, dan ini akan terhubung COM dan NO nya, maka lampunya akan menyala. Mungkin kalau mau dikasih contoh, misalnya ada port USB nih, biar gampang koneksinya aja. Nanti kita mau nyalain tegangan 220 volt PLN, pakai charger HP atau pakai power bank juga bisa ya. 5 volt kan power bank 5 volt. Kasih timah dulu sini, cukup biar agak tebelan. Ini kita hubungkan ke yang positif, yang jalur merah ya. Negatifnya mana tadi? Ini yang biru ya. Negatif yang biru kita hubungkan ke yang negatif. Oke, kita bungkus dulu. Ya, singkirin dulu. Oke, ya, ini untuk port USB, ini dihubungkan ke kabel biru yang ground, terus kemudian yang oranye nih dihubungkan ke yang 5 volt. Keluar nih trigger yang kuning. Kemudian seperti ini nih nanti hubungan kabelnya. Nanti kita masukin fasa di sini. Fasa, ini fasa juga. Kemudian satu kabel lagi, ini netral, fasa atau positif ya. Oke, coba ya. Oke, kita hubungkan. Ini yang lampu ya, ini yang jalur fasa, ini akan gue hubungkan ke sini. Terus ini yang netral. Biar aman kita bungkus dulu aja. Ini buat percobaan dulu ya. Amannya nanti disolder atau pakai terminal blok, terminal kabel.
Oke, yang ini ya kabelnya ada dua nih. Jadi yang nanti yang terhubung sama PLN ya di sini nih, yang COM dan netral. Netralnya langsung ke netralnya lampu. Kemudian yang fasanya nih yang dari COM masuk ke fasa. Pakai ini nih, yang merah nih kita hubungkan ke yang hitam untuk jalur fasa. Yang ini kita gunakan untuk jalur netral. Jadi untuk tegangan 5 voltnya kita siapin dulu pakai charger HP, pakai powerbank juga bisa ya. Ini kita colok nih. Jadi ini tegangan tinggi, jangan sembarangan. Walaupun udah dicolok tapi belum bisa nyala. Nih, cepet dulu deh ya. Nih udah dicolok tuh. Nah, dicolok tuh. Ini juga belum bisa nyala, lampunya masih mati, tapi tegangan sudah masuk, indikator warna merah LED nyala, tapi birunya masih mati. Hati-hati ya, ini strum tegangan tinggi nih. Kita bisa nyalain, ambil dari 5 voltnya dari sini deh. Misalnya kita ambil 5 voltnya dari dia sendiri misalnya. Nah, lampu akan nyala nih, tempel lagi. Oke, nah nyala kan. Jadi lampu indikatornya ketika relaynya terhubung yang biru nyala, ketika lepas tidak ada tegangan yang masuk ke transistor dan men-trigger relay, lampu yang LED warna biru mati, yang merah tetap nyala sebagai indikator. Maka modul relay kita sudah berfungsi. Sepertinya ada yang ketinggalan. Ini kalau mau dipakai di microcontroller atau trigger yang lain, jangan lupa groundnya juga harus dipasang berbarengan dengan signal ini. Jadi ini kalau ke microcontroller, yang signal sama yang ground juga ikut dihubungkan di groundnya microcontroller, supaya sirkuit ini punya satu referensi ground yang sama. Jadi ini kita yang biru nih yang ground, kita gabungin aja di sini. Iya, di bagian yang ground ini. Ini kan biru ground, kabel ground. Kita tambahin kabel lagi satu. Oke, udah nyambung. Terus kemudian ini akan gue kasih pin header. Kemudian kabel yang netral atau kabel yang dilangsungkan, yang tidak terputus oleh relay, mending kita lem aja untuk nanti penggunaan di project-project.
Oke, jadinya seperti ini. Modul relay sederhana buatan sendiri, satu channel dengan relay 5 pin. Kalau dilihat di sini, ini gue menggunakan power supply eksternal, jadi tidak ikut dengan microcontroller. Jadi gue rasa lebih aman. Jadi gue rasa proteksinya lebih baik dibanding menggunakan power supply dari microcontroller Arduino, Node MCU atau yang lain. Oke, sekian tutorial dari gue. Semoga bermanfaat. See you.